beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Penyakit menular seksual atau PMS adalah berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui hubungan seksual. PMS akan lebih beresiko jika melakukan hubungan seksual secara berganti-ganti pasangan, baik melalui vagina, oral, maupun anal. Bila tidak ditangani secara tepat, infeksi pada alat reproduksi ini dapat menjalar dan menyebabkan sakit berkepanjangan, kemandulan, bahkan kematian. Kelompok remaja dan usia dewasa muda, usia 15-24 tahun merupakan kelompok umur yang memiliki risiko paling tinggi untuk tertular PMS. Jenis-jenis PMS ada beberapa penyakit menular seksual sebagai berikut. Yang pertama itu ada gonorea atau kencing nanah, yang kedua ada sifilis atau raja singa, yang ketiga ada trichomoniasis, yang keempat ada chlamydia, yang kelima HIV/AIDS, yang keenam hepatitis B. Untuk cara penularan penyakit PMS, yang pertama itu adalah gonorea atau kencing nanah. Cara penularannya itu melalui hubungan seksual secara vagina, anal maupun oral. Yang kedua ada sifilis atau raja singa. Penularannya melalui hubungan seks vagina, anal ataupun oral, namun juga dapat ditularkan melalui hubungan non-seksual jika ulkus atau lapisan mukosa disebabkan oleh sifilis kontak dengan lapisan kulit yang tidak utuh dengan orang yang tidak terinfeksi sifilis. Yang ketiga ada trichomoniasis, menular melalui kontak seksual dan menular melalui pinjam-meminjam pakaian dengan orang yang terinfeksi trichomoniasis. Yang keempat ada chlamydia, menular melalui hubungan seks secara vagina dan anal. Yang kelima ada HIV/AIDS, menular melalui hubungan seks vagina, oral, dan khususnya anal, darah atau produk yang terinfeksi, penggunaan jarum saat bergantian, penularan dari ibu saat kehamilan atau persalinan. Yang keenam hepatitis B, penularannya itu melalui hubungan seks secara vagina, oral, dan anal, memakai jarum suntik secara bergantian, perlukaan kulit karena alat-alat medis dan kedokteran gigi, dan juga bisa melalui transfusi darah. Untuk tanda gejala PMS itu sendiri, yang pertama ada gonorea atau kencing nanah. Tanda gejalanya itu discharge dari penis, vagina atau rektum, dan rasa panas atau gatal saat buang air kecil, muncul 2-10 hari setelah terpapar. Yang kedua ada sifilis atau raja singa, timbul benjolan di sekitar alat kelamin, kadang disertai pusing dan nyeri tulang seperti flu, serta hilang sendiri tanpa obat. Bercak kemerahan pada tubuh muncul sekitar 6-12 minggu setelah berhubungan seksual. Luka yang tidak terasa sakit yang biasanya muncul di daerah kelamin tetapi juga bisa di bagian tubuh yang lain. Terus juga bisa terjadi ruam kulit, demam, luka pada tenggorokan, rambut rontok, dan membengkakkan kelenjar di seluruh tubuh. Yang ketiga trichomoniasis, tanda gejalanya pada perempuan terjadi keputihan yang banyak, berbusa, dan berwarna kuning kehijauan. Kesulitan atau rasa sakit saat buang air kecil atau saat berhubungan seks, gatal. Pada laki-laki terjadi radang pada saluran kencing, kelenjar atau kulup, luka pada penis, namun pada laki-laki umumnya tidak ada gejalanya. Yang keempat chlamydia, tanda gejalanya itu seperti keputihan yang abnormal, rasa nyeri saat kencing, rasa nyeri pada perut bagian bawah atau nyeri saat berhubungan seks, pembengkakan atau nyeri pada testis, nyeri di rongga panggul, perdarahan setelah berhubungan seksual. Yang kelima itu HIV/AIDS, tanda gejalanya itu seperti flu, demam, kehilangan nafsu makan, berat badan menurun, lemah, keringat malam, dan pembengkakan saluran getah bening. Yang keenam ada hepatitis B. Untuk tanda gejalanya itu seperti demam, lemah, mual, muntah, nyeri, perut, urin berwarna gelap, kulit dan mata menguning. Untuk cara pengobatannya itu seperti mengkonsumsi antibiotik sesuai dengan resep dokter, terapi antivirus untuk infeksi tertentu, menjalani pemeriksaan rutin, menghindari hubungan seks sementara selama pengobatan. Pasangan seksual juga perlu diperiksa dan diobati. Untuk konsekuensi yang ditimbulkan pada gonorea atau kencing nanah dapat menyebabkan radang panggul, kehamilan ektopik, infertilitas atau kemandulan, serta infeksi pada sendi, jantung, dan otak. Pada bayi baru lahir dapat menyebabkan kebutaan dan meningitis. Yang kedua ada sifilis atau raja singa, dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh, gangguan sistem saraf, komplikasi kehamilan, dan kematian. Yang ketiga trichomoniasis, meningkatkan resiko terinfeksi HIV serta dapat menyebabkan ketuban pecah dini dan persalinan prematur pada ibu hamil. Yang keempat chlamydia, dapat menyebabkan radang panggul, infertilitas atau kemandulan, kehamilan ektopik, serta meningkatkan resiko tertular HIV. Pada bayi dapat menyebabkan pneumonia dan infeksi mata. Yang kelima ada HIV/AIDS, menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh, infeksi oportunistik, dan dapat berujung pada kematian. Pada
Penularan dapat terjadi dari ibu ke bayi ketika melahirkan maupun saat hamil. Yang keenam itu ada hepatitis B, dapat menyebabkan sirosis hati, kanker hati, dan gangguan fungsi hati, serta dapat menular dari ibu ke bayi. Untuk cara pengendalian PMS sendiri itu dapat menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Setiap ada satu pasangan atau tidak berganti-ganti pasangan, menghindari seks bebas dan berganti-ganti pasangan, menjaga kebersihan organ dan reproduksi, tidak menggunakan jantung suntik secara bergantian, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, terus juga mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter, menyelesaikan pengobatan sampai tuntas, menjaga pasangan untuk ikut diperiksa dan diobati, dan juga melakukan vaksinisasi seperti hepatitis B dan HPV, terus kontrol kembali ke fasilitas kesehatan sesuai jadwal pemeriksaan. Untuk waktu kontrol dan atau kembali periksa ke fasilitas kesehatan itu dapat dilakukan ketika gejala belum membaik atau semakin memberat, setelah selesai pengobatan, muncul keluhan baru, sesuai jadwal kontrol dari tenaga kesehatan atau dokter, jika pasangan seksual mengalami gejala PMS, untuk pemeriksaan kesehatan rutin dan pemantauan kondisi penyakit. The beauty of her face was beyond my wildest dreams.